Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Purbalingga SPD, yang terhormat segenap Dewan Guru beserta staf dan karyawan UPTD SDN Negeri 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif CGP angkatan 11 Kota Depok. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikutnya sehingga kita nanti mendapatkan syafaatnya. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kota Depok, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat paparan materi oleh Bapak Adian Kaspar Wijaya SPD, kelima umpan balik dari peserta diseminasi, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan dan kita cita-citakan Allah mudahkan dan lancarkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mas Kota Depok. Hadirin dipersilakan berdiri.
Dia paricara menuju demo sejahtera. Demo berjuang dengan jiwa demo berkorban dengan sesama. Sing-sing gerak untuk masa depan demi Indonesia berjaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang keempat yaitu sambutan Kepala Sekolah UPTD SDN Kalimulia 1 kepada Bapak Nisa SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ba'du. Yang saya hormati CGP Pak Ardian Kaspar Wijaya, juga teman-teman keluarga besar UPTD SDN Kalimulia 1 yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita bisa mengikuti aktivitas kegiatan kita, yaitu tentang diseminasi modul 1 ya, sampai 1 ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita ikuti kegiatan ini dengan seksama sehingga makna dari diseminasi itu benar-benar kita pahami ya. Setidaknya kalau kita lihat diseminasi itu maknanya adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jadi program atau kegiatan ini bukan hanya sekedar gugur kewajiban untuk bisa lolos sebagai CGP menjadi GP nantinya, tapi memang harus benar-benar kita informasi yang kita dapat kita pahami, kemudian terrealisasi dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu, teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya benar-benar berharap ketika kita punya 2 CGP, angkatan 10 dan angkatan 11, alhamdulillah ini merupakan satu kebanggaan buat SD Kalimulia 1. Sementara sekarang mungkin sudah semakin menebar merata CGP yang ada. Berharap kelak setelah ini masih ada lagi yang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sama, sehingga kemarin sudah saya katakan juga CGP kelak menjadi GP bukan tujuan untuk menjadi kepala sekolah saja, tetapi untuk menambah ilmu pengetahuan kita untuk bisa mengikuti tantangan zaman yang ada. Karena memang semakin sekarang perjalanan tugas kita bukan semakin ringan ya. Kalau saya rasakan tugas kita itu, kita sudah dihadapkan dengan laptop, kita sudah dihadapkan lagi dengan anak, dan kita dihadapkan juga dengan orang tua. Apa tantangan buat kita, sehingga kita harus benar-benar bisa menjadi bijak dalam melaksanakan tugas kita, mengambil sikap dan kebijakan-kebijakan kita dalam tugas keseharian kita. Belum kita juga dihadapkan sama keluarga dan lingkungan kita. Sebetulnya guru itu tugasnya teramat dan sangat berat. Masih banyak juga orang-orang yang belum paham ya, belum memahami bahwa tugas guru itu sungguh luar biasa. Nah, tapi kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh lemah. Yang jelas, sering saya katakan, ini adalah profesi pilihan kita. Nah, untuk itu, terima kasih Pak Ardian yang memberikan kesempatan buat kita menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan kita harapkan 2 CGP kita ini, ya, Bu Erika, mana orangnya? Oh, Mbak.
Ya, Bu Erika dan Pak Ardian, semoga bisa memberikan menjadi suluh buat kita, ya. Setidaknya walaupun tidak menerangi dengan cahaya yang luar biasa, tetapi bisa menjadi suluh buat kita bahwa inilah guru atau calon guru penggerak yang bisa menjadi contoh dan keteladanan buat kita. Tapi tetap saja kita juga harus memberikan support dan memberikan koreksi kepada teman-teman kita, saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, itu saja saya rasa. Selamat buat Pak Ardian yang senantiasa mengikuti kegiatan CGP. Mudah-mudahan kita semua Allah sehatkan, Allah senantiasa bimbing kita untuk menjadi guru yang memang dicintai oleh anak-anak kita dan ilmu kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nisar SPD selaku Kepala Sekolah UPTD SDN Kalimulya 1 atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu paparan materi oleh Bapak Ardian Kaspar Wijaya SPD SD CGP Angkatan 11 Kota Depok. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Nia selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN Kalimulya 1, Bapak Nisar SPD, dan yang terhormat yang saya banggakan rekan-rekan guru UPTD SDN Kalimulya 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan aktivitas pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Alam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya Allah. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, berdirinya saya di sini adalah ingin memaparkan, ingin menyebarkan pemahaman saya tentang modul 1.4 budaya positif. Tujuan pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang budaya positif. Lalu yang kedua adalah terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, langsung saja Bapak Ibu, jika kita mendengar kata budaya positif, apa yang terbersih dalam pikiran kita? Budaya positif. Ada yang bisa? Ya, kemudian budaya yang baik. Ada lagi, Bapak Ibu? Yang lainnya? Kebiasaan. Kebiasaan yang bagaimana, Pak Bintang? Kebiasaan yang baik juga. Karena ada budaya positif. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, di sini ada dua kata ya Bapak Ibu ya. Ada budaya, ada positif. Kita tahu pengertian budaya itu ya, budi dan daya, hasil cipta rasa karsa manusia yang menjadi kebiasaan keseharian. Positif ya sendiri ya, yang baik. Berarti kegiatan yang dilakukan, pembiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi sebuah kebutuhan untuk melakukannya. Ya, ini merupakan modul 1.4. Modul 1.4 itu adalah modul awal terakhir, materi terakhir pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk tentang budaya positif, kita akan melihat ada 8 konsep inti dari budaya positif itu. Nah, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi 8 materi ini yang akan kita kupas tuntas pada hari ini. Lumayan ya, lumayan banyak ya. Tapi sebelum kita mulai, kalau saya bilang UPTD SDN Kalimulya 1 langsung tepuk wow keren ya, seperti itu ya Pak Genta ya. Jadi
UPTD SDN Kalimulya 1. Wow, keren. Wow, keren, asik. 2 kali ya. Asik kan? Beneran asik ya. Biar nggak tegang badan kita, biar nggak tegang tadi. Karena sudah jam siang, memang ini kan jam-jam rawan ya. Tapi kita tetap semangat pada hari ini ya. Ya, kita coba ya. UPTD SDN Kalimulya 1. Wow, keren. Wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, keren, asik. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita lanjut materi pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu ketika kita melakukan pembelajaran itu ada 2 metode pembelajaran. Yang pertama ada student center, lalu ada juga teacher center. Apa itu? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Ya, silakan Mas Arman. Student center itu artinya kita memfokuskan semua itu kepada anak didik. Sedangkan untuk saya tadi tiga center itu berarti semua berfokus kepada guru. Nah, itu mungkin itu saja. Jadi apapun yang kita butuhkan, misalkan prinsipnya di anak-anak, ya berarti fokusnya semua di anak-anak. Kalau misalkan guru, berarti ya semua dikendalikan oleh guru semua. Terima kasih Pak Sarman. Note-nya tadi dikendalikan oleh guru semua. Jika teacher center seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu? Jadi ada student center, ada teacher center. Jadi cukup jelas ya yang dijelaskan oleh Pak Sarman ya. Menurut Bapak Ibu, di antara keduanya, student center dan teacher center, mana yang lebih baik? Student center. Mengapa lebih baik? Karena yang belajar adalah anak. Guru hanya sebagai fasilitator. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara, guru hanya bersifat menuntun, mengarahkan, menuntun tumbuh kembang anak. Ya, bahkan guru itu kata diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Ya, hanya membersihkan jika ada sampah-sampah di sekitar atau rumput-rumput liar yang merusak tanamannya, lalu memberi pupuk, menyiram dan mereka ya tumbuh dengan sendirinya seperti itu. Itu adalah student center. Nah, berkaitan dengan paradigma baru, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu artinya adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan murid. Lalu tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila ada berapa elemen? Ada 6 elemen ya. Ada yang hafal Bapak Ibu nyanyinya? Biar hafal 6 elemen, kita ada nyanyinya kan ya? Nyanyi profil pelajar Pancasila. Coba 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, jadi intinya kita akan membentuk profil pelajar Pancasila dengan 6 elemen tersebut. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kaitannya tadi dengan student atau teacher center, kita kerap kali terperangkap dengan miskonsepsi tentang teori kontrol kita ketika kita berhadapan atau menghadapi murid atau peserta didik. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini sebuah ilusi-ilusi ya, bahwa kita mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi yang pertama itu mengontrol murid. Jadi, nah kamu gini ya, mereka menuruti, lalu kita senang, kita bangga, mereka menuruti apa keinginan kita. Padahal itu sebuah ilusi. Nanti akan kita jabarkan lagi lebih rinci tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Lalu yang ketiga di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi kita ingin anak itu
mereka merasa bersalah, mengaku kesalahannya dan seterusnya, itu kita anggap sebagai penguatan karakter. Ternyata itu hanya sebuah dosa tuh tidak nyata ya Naya. Mohon maaf Bapak Ibu guru. Kebiasaan di kelas. Lalu berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ternyata itu sebuah konsep-konsep yang salah ya. Nah kita lanjutkan lagi. Kaitannya dengan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Silakan Bapak Ibu lihat dari mulai stimulus respon yang awalnya realitasnya itu adalah kebutuhan kita sama, tapi kita harus beralih menjadi teori kontrol, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Lalu selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu konsep awal kita, ya. Tapi kita harus bergeser pemikiran kita menjadi teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya, tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini nanti di endingnya itu di segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi semua itu ada tujuannya, ada motivasinya. Lalu berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu ya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol kita mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Itu untuk stimulus respon yang biasa kita lakukan. Kita harus bergeser pemikirannya Bapak Ibu menjadi teori kontrol model berpikir menang-menang, atau istilahnya win-win solution gitu ya. Jadi mencari solusi yang sama-sama menang, tapi bukan mencari siapa yang kalah siapa yang menang. Nanti kalau yang menang itu jumawa, yang kalah akan menjadi minder seperti itu ya. Jadi kita harus mencari model berpikir win-win solution atau menang-menang. Ini tentang paradigma baru. Berikutnya tentang konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bapak Ibu, ada yang mau beri masukan? Apa itu disiplin positif? Kalau kita mendengar kata disiplin itu apa sih? Aturan, tata tertib. Betul, ya, tertib itu disiplin. Padahal di sini kita lihat disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi agak sedikit jauh dengan konsep pemikiran kita bahwa disiplin itu adalah tata tertib atau aturan dan sebagainya. Ternyata disiplina artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Itu dikatakan disiplin. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi dia mengalir begitu saja berdasarkan dari keyakinan diri dia. Itu adalah disiplin positif. Jadi kita membentuk anak atau peserta didik itu menyadari akan semua kesalahannya, akan semua kealpaannya, bukan sekedar hanya karena adanya penghargaan dia melakukan hal-hal baik, bukan karena kita ancam baru dia melakukan tindakan yang baik, atau dia takut melakukan itu karena kalau tidak melakukan dia akan mendapatkan hukuman. Disiplin positif itu ingin menggerakkan diri dia tentang keyakinan dia bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kebajikan. Seperti itu. Jadi bukan karena reward dia melakukan kebaikan, bukan hanya karena dia takut akan hukuman lalu dia melakukan suatu kewajiban. Itu kira-kira. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik.
dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu yang kita harus bentuk anak kita seperti itu. Lanjut. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang dimaksud. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Mulai dari jujur, dermawan, rendah hati, suka menolong, ya, tabah dan sebagainya, masuk ke dasar dharma nanti Pak Madin. Itu semua nilai-nilai kebajikan yang di dalamnya di dasar dharma ya. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Di sini dikatakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu adalah nilai kebajikan. Tidak terikat dari satu agama, tidak terikat dalam satu bangsa atau suku tertentu. Itu adalah nilai kebajikan. Nah, ini berikut beberapa nilai kebajikan di dalam sebuah institusi atau organisasi. Kita tahu tadi sudah profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya mulai dari beriman sampai dengan bernalar kritis. Lalu salah satu organisasi Ibo Primary Years Program PYP, dia membuat nilai-nilai kebajikan antara lain ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu menurut keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari kita. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita kembangkan, ingin kita tanamkan di dalam diri anak didik kita atau peserta didik kita. Lanjut. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Setiap manusia. Jadi kalau dikatakan manusia itu bukan hanya bicara siswa atau murid, juga kita diri. Ya, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar? Bukan kebutuhan pokok ya. Nanti kemudian beras gitu, telur kayak gitu. Tapi kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar itu? Atau apa sih kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja itu? Kebutuhan dasarnya ternyata ada 5 Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, kelimanya. Karena kalau ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, peserta didik tersebut akan mencari, ingin mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan dasar tersebut apa aja? Yang pertama, bertahan hidup. Terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar yang pertama, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua manusia itu adalah saling rasa sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu ingin disayang gitu ya, ingin merasa dia diterima di sebuah komunitasnya. Nah, contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Istilahnya itu diorangin gitu loh. Jangan sampai ada istilah dia ada tidak genap, dia tiada tidak ganjil. Kasihan seperti itu. Jadi ada pun tiada, dia nggak ngaruh. Itu jangan sampai Bapak Ibu ya. Karena nanti kita akan bahas lebih rinci akan apa anak jika ada salah satu 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhinya. Lalu yang ketiga, penguasaan. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar penguasaan atau power, harga diri. Itu yang paling utama. Lalu ada keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kalau ada anak yang kurang atau kebutuhan dasar penguasaannya itu kurang kita akui, ini anak akan mencari-cari cara agar didengar, mencari cara-cara agar dianggap, entah itu dengan
menjahili temannya dan lain sebagainya, biar dia dianggap ada di kelas itu. Lalu kebebasan, freedom, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu kebutuhan dasar yang kelima itu kesenangan, fun, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini harus kita penuhi kebutuhan-kebutuhan dasar ini kepada anak didik kita. Kalau enggak, dia akan mencari-cari cara agar terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Ini kira-kira 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, Bu masih semangat? Oke, kalau gitu coba masih konsentrasi ya, masih fokus ya. Coba, saya mau cek dulu konsentrasinya. Seluruhnya coba angkat tangannya ke depan. Lalu angkat tangannya ke atas. Ulangi. Fokus ya, Bapak Ibu. Yuk semua siap. Kedua tangannya angkat semuanya ke atas. Yuk. Lalu ke depan. Oh iya, masih fokus. Ke atas lagi ya, dua-duanya ke atas. Lalu gerakan tangannya, stop. Stop. Oh iya, lalu udah fokus nih. Ada beberapa yang nggak fokus. Oke, semuanya sekarang sekali lagi. Siap. Gerakan tangan, stop. Pegang dagu. Ih, mau kemana? Mau lihat mau kemana? Oke, terima kasih. Masih fokus ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang dikatakan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika anak itu kita beri reward, ayo siapa yang bisa menjawab Bapak kasih uang. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab. Kenapa? Karena motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan. Ya, itu. Jadi ketika anak hanya, ayo siapa yang bisa coba jawab, anak diam. Tapi kalau kita ubah kalimatnya, yo yang bisa jawab Bapak kasih hadiah, dia akan berpikir keras sampai dia angkat tangan walaupun bakalan salah jawabannya, dia akan berusaha menjawab. Ini motivasi ekstrinsik berarti. Yang masih kita timbulkan hanya motivasi intrinsik. Tapi Bapak Ibu ingat, motivasi intrinsik itu bersifat sementara. Ya, bersifat sementara berarti baik saat itu tapi tidak saat yang akan datang. Kita coba di lain kesempatan, kita coba tanpa imbalan, dia akan acuh. Karena nggak ada hadiahnya lagi gitu. Karena motivasi ekstrinsik yang main di sana. Nah, sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau sudah dari dalam diri, ini akan tertanam, bersifat lama. Ya, kalau ini bersifat sebentar, kalau ini bersifat lama. Ini yang akan kita wujudkan Bapak Ibu, motivasi intrinsik anak. Untuk belajar utamanya, untuk berlaku baik dan lain sebagainya. Ini motivasi intrinsik yang harus kita buat, harus kita ciptakan kepada anak didik kita. 3 istilah dalam ketika kita bicara tentang motivasi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi kita sudah tahu Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu udah. Kalau restitusi ini yang masih barang baru ya, baru kita kenal tentang restitusi. Kalau hukuman itu apa sih? Hukuman itu misalkan tidak terencana. Sifat hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hanya bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh gampang ketika ada anak yang datang terlambat misalkan. Datang terlambat 15 menit, 10 menit, lalu tahu-tahu anak itu kita panggil, lalu kamu datang terlambat ya, lari 2 putaran, 5 putaran. Itu bersifat satu arah dan anak tidak menduga terjadi. Dan yang lebih bersifat hukuman fisik atau psikis. Nah ternyata di hukuman juga ada psikisnya.
Dengan kata-kata aja bisa anak menjadi dia merasa dihukum, gitu ya. Nanti akan kita lebih rinci lagi tentang efek jangka panjangnya. Lalu konsekuensi, bedanya kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi sebelumnya sudah ada komitmen, misalkan kayak tata tertib sekolah kita, misalkan ketika tidak mengenakan seragam lengkap dapat poin sekian, lalu yang harus dilakukan ini, itu dan seterusnya. Itu adalah bentuk konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia terpaksa, gitu ya. Padahal dia tahu itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, siapa yang melakukan kesalahan terus diawasin. Jadi tidak timbul dari dirinya sendiri. Nah, sekarang ada istilah restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bentuknya hanya pertanyaan-pertanyaan. Anak tidak merasa disudutkan, anak tidak merasa didiskriminasi. Ini bentuk restitusi. Nah, ini yang lebih baik kita coba ketika ada kesalahan seseorang anak, kita coba menjelaskan tentang restitusi untuk menyelesaikan kasusnya, menyelesaikan masalahnya. Kita menggunakan restitusi. Nanti di slide terakhir kita akan lebih bahas tentang restitusi, segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan bicara tentang 5 posisi kontrol guru. Dari kelima ini, mana yang lebih bagus? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Jadi posisi kontrol kita kepada murid gitu. Kita memposisikan diri kita kepada murid itu lebih cocoknya, lebih bagusnya itu yang mana? Dari 5 posisi kontrol ini. Teman. Dari teman. Dari manajer. Dari mana lagi? Sebagai teman. Sebagai pemantau. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kaitannya dengan intrinsik dan ekstrinsik tadi ya. Nah, kembali lagi ke motivasi eksternal dan motivasi internal. Tadi kita komit bahwa menjadikan anak memiliki motivasi internal. 5 posisi kontrol guru. Tadi kan penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Baik. Untuk motivasi eksternal, motivasi yang dari luar, kita memposisikan diri bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Sedangkan kita ingin membuat anak memiliki motivasi intrinsik, berarti kita harusnya di posisi manajer. Apa sih bedanya? Kalau penghukum sepertinya tidak terlalu banyak dijelaskan ya. Kita tahu kalau penghukum itu ya menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu menghukum. Tipe penghukum. Lalu perkataan guru yang penghukum biasanya gini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan membuat apa? Saya akan melakukan apa? Kamu akan disukses. Jadi terus hukuman yang nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya akan menciptakan anak yang memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ini secara mental kita sudah pernah alami ketika kita zaman SD dulu ya. Sampai sekarang saja mungkin kita masih mengingat guru yang pernah menjewer kita, guru yang pernah marahin kita, guru yang pernah menyuruh kita hormat di tengah lapangan dan sebagainya. Karena lihat hasilnya pendendam. Jadi ada konsep memaafkan tapi tidak melupakan gitu loh. Jadi ketika kita menjadi posisi kontrol guru sebagai penghukum, mungkin anak itu akan memaafkan kita, tapi tidak akan melupakan. Semoga kita dijauhi dari posisi kontrol penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Biasanya itu guru itu berceramah, menunjukkan kecewaan, mendalam, dan kalimat gurunya itu yang keluar adalah kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Jadi anak itu biar ngerasa iba. Ya Allah nak, kamu tuh ya nggak kasihan sama ibu dan seterusnya. Ini biar anak itu merasa. Iya.
Hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kenapa berbohong? Agar si guru tidak merasa bersalah. Gitu. Lalu posisi kontrol sebagai teman. Tadi banyak juga yang urusan teman. Guru biasanya kan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lalu lebih bersifat friendly ya, namanya teman. Ya, lalu dengan bahasa yang santai, lalu cengengesan, ya itu apa cengengesan gitu. Ya Allah, nah, udah ya, jangan lakukan lagi, karena boleh kan itu, sukses. Ini kata-katanya, lakukan untuk bapak ibu. Ayo sudah, nanti bapak ibu bantu membereskan. Ketergantungan hasilnya. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, berganti guru pengganti tersebut yakinlah tidak akan dianggap. Karena bukan teman saya. Ketika kita posisi kontrol sebagai teman, itu efek sampingnya dari posisi kontrol kita sebagai teman. Gitu kira-kira. Nah, kalau pemantau lihat, menghitung dan mengukur, selalu mengira-ngira, menghitung apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah. Kalimatnya besar. Apa peraturannya? Ayo, apa peraturannya? Nah, ingat kan? Lalu apa konsekuensinya? Apa yang lebih kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Menyesuaikan bila diawasi. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jika tidak diawasi, back to habit. Kembali ke dasar, kembali ke semula. Ya, ketika diawasi dia akan good boy, akan baik dan sebagainya. Sedangkan posisi manajer, lihat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bukan nyuruh, tapi nanya balik. Ingat gak tentang keyakinan kelas kita? Tahu gak apa yang kamu lakukan? Tahu gak kesalahan kamu? Dan sudah. Biar anak itu muncul motivasi intrinsik sendiri untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kalimatnya seperti ini kira-kira. Oke, ini juga mirip. Agak lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Kasus, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika posisi kontrol guru sebagai penghukum, dia akan langsung mengatakan hormat pada bendera 1 jam. Anak nurut orang guru yang ngomong. Ingat ya tadi hasilnya, anak akan menjadi pendendam dan lain sebagainya. Ketika kita memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah, guru akan mengatakan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi anak itu terus dibuat bahwa dia itu melakukan kesalahan, bahwa dia itu telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Lalu ketika kita memposisikan diri sebagai teman, kita akan selalu mengatakan ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Aman, teman. Iya pak, maaf pak, aku paling gitu anak kita sengaja. Posisi teman. Ketika kita sebagai pemantau, kita akan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ya, langsung memberikan solusi sendiri di sini. Gitu ya. Berbeda dengan ketika kita posisinya sebagai manajer. Kita akan nanya balik. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Dia akan berpikir, ya, dia akan berpikir tentang keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kan ini anak yang pengen. Karena kita hanya bertanya. Kalau masih belum juga kita push lagi, kita tanyakan ulang lagi dan seterusnya. Nanti akan di akhir pemaparan saya akan berikan satu video tentang contoh penyelesaian segitiga restitusi. Ini dulu tentang 5 posisi kontrol guru. Oke, sekarang kita coba tanya-tanya nih. Menurut Bapak Ibu, ada ketika guru mengatakan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah? Aku? Apa Bu Haji?
pemberi rasa bersalah. Yang lain? Sama. Lima-limanya. Kita buktikan ya. Udah pernah nyicip semua. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dong buat Bu Asri dong. Iya. Oh. Lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah. Yang pertama dia apa? Penghukum. Penghukum. Kemudian pemantau. Kita lihat, coba benar gak? Kata kuncinya sebenarnya ada. Oh, gitu. Di mana? Tidak pernah benar. Karena kamu belajar. Jadi ketika kita sudah mengatakan kamu gak pernah benar melakukannya. Jadi penghukum itu, konsep penghukum di sini bukan berarti hanya menghardi, tapi dengan lisan kita aja anak itu akan merasa jelek gitu loh. Oh, gue gak pernah benar nih. Akhirnya penghukum. Ini kita sebagai penghukum. Ketika kita mengatakan kamu tidak pernah benar. Gitu kira-kira. Lanjut. Next. Ini namanya selfish ya. Tadi kalau sendiri. Manajer. Apa rencanamu untuk manajer? Dari mana tahu yang manajer Bu Yultia? Pertanyaan. Menanyakan rencananya sendiri mau melakukan apa? Kita lihat, kita buktikan ya. Iya, peluk tangan lagi dong, biar lebih semangat dong. Lanjut, ada lagi gak? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut ya, Bapak Ibu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Coba kita lihat. Iya, betul. Sudah mulai paham ya Bapak Ibu ya. Jadi dari pernyataan-pernyataan kita kepada anak-anak, kita di posisi mana gitu ya? Kita di posisi mana? Kalau sudah mata memerah, tangan di pinggang, lalu nunjuk-nunjuk, udah jelas itu mah. Penghukum gitu ya. Itu kira-kira 5 posisi kontrol guru yang semoga kita bisa terapkan di keseharian kita bersama. Tadi seperti kata Bapak Kepala Sekolah mengatakan, bukan hanya pinter saat pelatihan, tapi kita coba mengaplikasikannya di dunia nyata. Materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau coba bantu jawab? Apa itu beda? Biasa. Enggak apa-apa dia. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Ya. Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan biasanya dulu ya kayak doktrin gitu. Harus begini. Kalau keyakinan kan diselesaikan sama-sama. Jadi konsekuensinya bisa-bisa. Oke, tepuk tangan dong buat Bu Tia. Luar biasa. Tepuk salut. Salut. Waduh, kurang kompak nih kalau gini. Tepuk salut. Subhanallah. Salut. Oke, iya betul sekali Bapak Ibu. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa nggak peraturan kelas? Betul sekali. Tadi kalau keyakinan kelas itu antar guru dan murid, kita bersama mereka untuk membentuk atau membuat keyakinan tersebut. Kalau peraturan kelas itu satu arah dari guru saja. Nah, siswanya bagaimana? Ya harus manut, gitu. Nggak ada diskusi di sana. Jadi itu bedanya dengan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Terus gimana kita untuk membentuk keyakinan kelas? Ada beberapa tips atau beberapa cara untuk pembentukan keyakinan kelas. Bersifat abstrak. Kalimatnya bentuknya abstrak. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Tujuan pembuatan keyakinan kelas ini agar murid itu memiliki motivasi
intrinsik, memotivasi diri. Jadi ketika mereka melenceng dari kegiatan yang diyakini, kita tinggal bilang, kamu ingat gak keyakinan kelas kita? Dan bersifat abstrak, bukan. Lalu ada sini bersifat pernyataan ini dibuat dalam pernyataan positif. Jangan buang sampah sembarangan. Pernyataan atau bukan? Keyakinan kelas atau bukan? Karena tidak bersifat positif. Terus biar bersifat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berlarian di koridor. Ya, Pak Genta? Benar yang tadi. Berjalanlah ketika di koridor, gitu ya. Nanti ngomong susah. Iya. Buat apa? Biar motivasi diri. Nah, misalkan gini, Bapak Ibu, ada pernyataan bahwa ketika kita berkendara kita harus menggunakan apa? Helm. Pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu menggunakan helm ketika berkendara? Jangan selamatan. Itu jawaban yang benernya. Tapi kenyataannya, iya, takut ditilang, takut ada razia dan sebagainya. Jadi ketika kita misalkan ada anak kita yang sudah usia cukup berpengendara sepeda motor, bilangnya, nah pakai helm agar selamat. Jangan bilang, nah pakai helm ntar ada polisi, kayak gitu. Itu salah ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kita berpikir. Ya silakan Mas Arman. Jadi maaf ya kalau misalkan ini kita hanya sharing aja Bang Rian. Ya, boleh. Mengapa ini harus pembentukan keyakinan? Sedangkan keyakinan itu adalah sesuatu kepercayaan kita untuk kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa kita bisa mengalahkan keyakinan itu? Kita jadikan untuk pernyataan apa? Kalau dikatakan pernyataan mungkin masih relevan kalau menurut saya gitu ya. Kalau keyakinan itu berarti kan kita sangat mendalam sekali gitu kan. Karena berkaitan dengan kepercayaan gitu ya. Kepercayaan tentang terutama kepada Yang Maha Kuasa gitu. Dan secara nggak langsung apa keyakinan kamu? Keyakinan saya agama Islam, keyakinan saya agama Kristen gitu kan ya. Nah, kenapa ini harus keyakinan gitu? Iya, kita aja Pak. Ya, terima kasih Pak Sarman. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa memberi masukan? Mengapa kok keyakinan gitu? Kayaknya kok dalam banget gitu. Karena kayaknya dengan agamis. Oh, Pak Sarman nih, Pak Madi dulu nih. Kenapa kita menggunakan keyakinan? Karena kalau dari kita kata keyakinan itu meresap dalam hatinya, dan dia selalu ingat ya dengan kata-kata yang memang dia buat secara positif gitu, sehingga dia ketika dia mengulang atau melakukan hal itu, dia akan merasa bersalah karena keyakinan itu telah dibuat oleh dirinya dan disetujui bersama. Luar biasa sekali Pak Madi. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi Bu Erika udah angkat-angkat gak jadi? Oh, udah diwakilin. Biar ada suaranya dulu Bu. Silakan Bu Erika. Ya, seperti apa yang dikatakan sama Pak Sarma tadi, keyakinan gitu kan ya, agama gitu kan ya. Ya justru itu yang ingin dikuatkan seperti itu. Kalau kita sudah yakin, insya Allah melakukannya pasti dengan baik gitu, sepenuh hati, segenap hati gitu kan ya, tanpa paksaan, pasti dari dalam diri mereka sendiri gitu. Jadi kalau misalkan yang lain ya itu makanya pembentukan kepercayaan sama. Misalnya pembentukan peraturan jelas ya. Ya kalau peraturan ya hanya aturan gitu, masih bisa dilanggar. Tapi kalau sudah yakin gitu, dia untuk melanggar pun nanti akan ingat kembali gitu. Kan ini udah saya yakini gitu. Jadi melanggar nanti dia akan mengingat kembali bagaimana yang seharusnya dia lakukan itu. Gitu. Jadi emang harus mendalam pasarnya gitu ya jadinya. Jadi diyakini dengan hati, dilaksanakan dengan perbuatan itu kan ya yang diajarkan agama kita. Nah ini juga yang mau kita terapkan gitu Pak Sarman. Bukan hanya agama saja,
Tapi aturan-aturan mulai dari aturan kelas di sini, kalau kita yakini dengan hati, insya Allah nanti anak-anak itu akan terbentuk di masyarakat nanti keyakinan-keyakinan berbangsa dan bernegara yang baik. Luar biasa. Tepuk salut. Subhanallah. Subhanallah. Iya, nggak salah saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat ya. Luar biasa. Monggo. Baik, secara bahasa Pak, yakin itu dalam bahasa Arab itu ikonnya yukin. Kayak secara kalau dari Bapak itu akidah, i'taqada ya'taqidu. Jadi memang berbeda gitu. Kalau dalam bahasa Arab, keyakinan terhadap Allah itu pakainya i'taqada ya'taqidu i'tiqad. Mengiktiqadkan di dalam hati gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya itu untuk ya kepada Allah, kalau misalnya ayakona yukinu itu ya yakin yang umum gitu, tidak khusus dalam agama kepercayaan seperti itu. Kalau secara bahasa Luar biasa sekali Pak. Oh, ditambah lagi, monggo. Ini makin banyak ditambahkan. Kalau dalam matematika itu kan kita harus mutlak, hitungan harus benar. Nah, kalau ketika kita mengajarkan peserta didik, kalau kita berdasarkan peraturan, pasti peserta didik itu akan merasa bosan. Pasti kan lama-lama nanti dihukum nih. Paling hukumnya gini doang. Gitu. Tapi kalau udah keyakinan, otomatis muncul tuh nilai matematikanya. Jadi ketika saya sudah punya keyakinan, saya bersama-sama membuat isi peraturan sekolah, isi peraturan kelas, otomatis dia akan mutlak harus menyelesaikan apa yang dia ucapkan itu. Oke, terima kasih Bu Tia. Betul sekali jawaban dari teman-teman semua tentang keyakinan. Jadi memang kita ingin membentuk anak itu memiliki keyakinan diri sendiri bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kunci satu lagi sebenarnya Bapak Ibu yang belum saya tulis atau saya tutupi, pembentukan keyakinan kelas ini tidak mutlak langsung jadi dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak. Keyakinan kelas dapat direvisi sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Apa yang mau ditambahkan, apa yang mau dikurangi tentang keyakinan kelas tersebut. Yang jelas biar anak itu merasa ketika dia melakukan hal tersebut adalah memang bentuk dari keyakinan dia untuk melakukan itu. Bukan karena disuruh, bukan karena ada paksaan. Itu motivasi intrinsik, makanya kita kata kuncinya di motivasi intrinsik dari dalam. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini materi terakhir yang akan kita bahas itu tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Pengertian segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada proses dialog di sana. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa buat pertanyaan atau pernyataan kepada anak, berbuat salah itu wajar, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi apa ya? Biar anak itu nggak langsung terlalu tertekan, merasa bersalah, gue salah banget, gue salah banget. Tapi pertama kita menstabilkan dulu identitas dia. Kembalikan identitas dia sebagai manusia, adalah sebagai anak. Katakan, walaupun itu mungkin kebohongan ya bapak juga dulu pernah lakukan itu. Nah kan anak, oh berarti bukan bodoh dong gitu. Jadi kira-kira itu menstabilkan identitas. Lalu ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu tahap pertama. Jika kita menemukan sebuah masalah, anak bermasalah, anak melakukan kesalahan, tahap yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung dijudge. Kamu salah ya, kamu jangan itu. Anak itu akan merasa tertekan, terus merasa tertekan. Kalau bisa merasa tertekan, akhirnya stres. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Oke, setelah itu baru kita memvalidasi kesalahannya. Kita memvalidasi tindakan yang salah.
Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan. Tadi sudah di materi awal tentang pemenuhan kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Masih ingat tadi? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, keempat kebebasan, yang kelima fun, apa di bahasa Indonesia? Kesenangan. Gitu ya. Nah, berdasarkan 5 kebutuhan dasar itu, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Bagaimana lakukannya caranya? Dengan mengatakan kepada anak atau bertanya kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kan? Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Jadi misalkan contoh seperti ini. Ada suatu kasus, si A itu difitnah sama si B. Lalu si A meluapkan emosinya sampai dengan mengebrak meja, sampai dengan menghina atau menghadik si B. Dipanggillah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ketika memvalidasi tindakan yang salah, kita katakan, kita tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Ya saya itu gebrak meja Pak, saya teriak Pak, saya balikin lagi ngomong itu. Kita katakan, oh gitu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu kan ya? Iya Pak, tapi kamu tidak melakukannya? Tidak. Oh bagus. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kenapa? Ya orang, mohon maaf, ya orang saya difitnah Pak. Nah, berarti kan dia harga diri yang dia lagi kuasa, yang lagi dia pertahankan. Harga diri yang dipertahankan. Kita validasi tindakan yang salah dia. Oke, berarti kamu yakin ya itu perbuatan kamu itu salah. Kita balikin lagi. Kamu ingat gak keyakinan kelas kita? Misalkan dia kata keyakinan kelas kita yang sudah kita bentuk adalah menghargai orang lain Pak. Apakah tindakan kamu itu termasuk menghargai orang lain? Tidak, pasti jawabannya. Itu jadi proses segitiga restitusi itu sebenarnya prosesnya itu lama Bapak Ibu. Dan tahap yang terakhir, tahap yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita tanyakan motivasi diri sendiri. Apa keyakinan kita? Balikin lagi keyakinan kelas. Makanya di awal tadi kita buat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu ketika ada permasalahan, ada kasus, kita balik lagi ke anak. Nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan seperti itu untuk menanyakan keyakinan dia. Diharapkan setelah kita bertanya itu, anak akan menjawab sesuai dengan keinginan dia sendiri. Kamu telat terus dan seterusnya. Sekarang bagaimana keyakinan kamu? Ya saya akan bangun lebih pagi Pak. Itu harapan kita yang ingin kita. Bukannya langsung kita yang ngomong. Berarti kamu datang lagi lebih pagi besok ya, bangunnya lebih pagi, tidurnya jangan terlalu malam. Jangan kita, tapi biar anak sendiri yang mengungkapkan pada proses menanyakan keyakinan. Next, terakhir mungkin ya Bapak Ibu ya di sini. Saya akan coba berikan contoh tentang penerapan segitiga restitusi. Kita coba dengar bersama. Itu apa tahu ya? Lihat, sudah 2 kali saya tanyakan. Ini yang saya katakan. Jadi ketika kita menstabilkan identitas, itu nggak akan langsung anak. Kamu tahu nggak kenapa bapak milih? Pasti kan nggak tahu dan nggak akan langsung tahu dia melakukan salah atau dia akan menyembunyikan identitas dia. Dia akan menyembunyikan kesalahan dia. Ini harus kita terus pantau, terus bujuk, terus rayu gitu ya. Ketika kita menghadapi siswa
kamu perbuatan itu harus berbeda. Kamu kalau itu tidak beri, yang apa yang tidak kamu lakukan? Oh, makanya juga sama. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira proses kita melakukan segitiga restitusi. Jadi ketiga tahap itu kita coba lakukan bertahap, gitu ya, bertahap sesuai dengan urutannya. Terakhir, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu kira-kira Bapak Ibu terakhir dari penyampaian modul 1.4 budaya positif. Kembali lagi ke pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa kita hanya menuntun murid tumbuh menjadi karakter yang dia inginkan. Kita hanya menuntunnya saja. Sekolah ini sebagai ladang, Bapak Ibu. Kita siapkan ketika kita sebagai petani, kita akan menyiapkan ladang itu dengan baik. Siapkan tanahnya, menggemburkan tanahnya, menambahkan pupuk dan sebagainya. Itu maksudnya budaya positif yang ingin kita kembangkan di sekolah kita ini. Makanya di sini kita sama-sama belajar tentang 8 konsep inti tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Saya akhiri, billahi fisabilillah wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ardian Kasma Wijaya SPD SD atas paparan materinya. Acara selanjutnya yaitu adalah penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sarman SPD. Kepada Bapak Sarman, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Ardian dan Bapak Sekolah, rekan-rekan sekalian. Ya, kita ucapkan, kita doa di sekitar, mudah-mudahan kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa zulm wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ammahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzikri wa ajimi sultanik. Subhanaka la tuhsi sanama kama sanat ala nafsi falakal hamdu hatta tardu wal rijal bi wal hamdu ba'da ridho. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli ala Muhammadin fil malaa'ikati yawmiddin wa salli ala Muhammadin hatta tardu anta khairu warisin. Allahumma nastahfiduka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana. Allahumma yahum bika nafika wa amanika wa jiwarika min kulli syaitanir marid wa zabir anil wajhi ali wa jiwajil masail ala kulli syaitanir. Allahumma nabbit taqwa istiqamah wa mujibatina dama fil hali wal mari innaka sami'ud du'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wassalatana wassiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tafsirna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'ini ala dirika wa subrika usaini ibadatik. Allahumma innaka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawlina bi syakratil maut wa najatan min wa afwa inna hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarman SPD. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama